Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk kita semua yang akan melihat video presentasi dari kelompok kami, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 16 orang. Yang pertama ada Elizabeth, Andre, Fevli, Iren, Rizka, Gary, Yulia, Nopri, Stefano, Margareta, Venti, Marta, Setiawan, Reneldi, Intan, dan Beril. Nah, mungkin pada bagian pengantar dari kami, kita sudah tidak asing lagi di telinga kita apabila kita berbicara tentang pesantren, di mana perjuangan panjang sudah dilakukan para pendahulu untuk tetap mempertahankan eksistensi pesantren sebagai salah satu ciri khas keindonesiaan. Nah, ciri khas keindonesiaan dapat diartikan bahwa dilihat juga dari pesantren yang hanya terdapat di wilayah Indonesia. Nah, pesantren itu diambil dari kata pesantria, di mana akar kata dari pesantria itu adalah santri. Kata P dan an dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, yakni sebagai suatu tempat di mana para santri berkumpul dan tempat mereka tinggal. Nah, atau dapat juga kita gunakan istilah tempat di mana siswa melakukan pembelajaran. Nah, dalam bahasa India juga dianut dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti tahu. Nah, tahu yang dimaksud adalah mengetahui kitab suci dengan baik. Nah, jadi dalam video presentasi kami ini dan juga melalui makalah PPT kami nantinya, kami berharap dari kelompok 6 bahwa teman-teman kelas dapat mengetahui dan tentang bagaimana semangat pendidikan di pesantren dan memberikan dampak positif dalam pergaulan di lembaga pendidikan, gereja maupun masyarakat. Selanjutnya, mari kita fokus untuk melihat presentasi kami dalam video. Kami harapkan ditonton sampai habis. Terima kasih. Saya akan membahas poin pertama, yaitu sejarah pesantren. Sejarah pesantren di Indonesia dapat dikaji terlebih dahulu dari sejarah agama Islam masuk ke Indonesia. Melihat dari sejarah Islam, proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu terjadi pada abad ke-7 Masehi. Yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia justru adalah para pedagang nomaden. Kedatangan para pedagang ini mendapati masyarakat Indonesia yang masih hidup di dalam kesederhanaan dan masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu Nusantara pada saat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses penyebaran agama Islam disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan negara yang mempunyai mayoritas agama Islam yang sangat banyak. Sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata pesantren yang merupakan kekhasan yang dimiliki umat muslim di Indonesia. Secara etimologi, istilah pondok dalam bahasa Arab yang berarti rumah, penginapan atau wisma sederhana. Sedangkan pesantren dalam bahasa Tamil atau India yang artinya guru mengaji atau orang yang paham tentang buku agama. Jika ditarik benang merahnya, maka pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mengajar, membimbing, dan membina para santri di lingkungan pondok yang sederhana dengan tujuan mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan diterima di tengah masyarakat. Pada era Wali Songo, istilah pondok pesantren mulai dikenal di Indonesia. Dikenal melalui Sunan Ampel yang membangun semacam padepokan atau pondok kecil di Ampel, Surabaya, dan dijadikan sebagai pusat pendidikan di Jawa. Pesantren pada masa Wali Songo dimanfaatkan sebagai tempat menuntut ilmu dan mendalami ajaran Islam para santri. Setelah pesantren dibuat dan banyak santri yang belajar tentang ilmu agama, masa-masa suram mulai terlihat ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Pada masa itu pesantren sangat dibatasi ruang geraknya karena terlalu berhadapan dengan kolonialis Belanda. Namun para santri yang tidak
ingin tinggal diam kemudian bertindak dengan melakukan pemberontakan kaum Padri di Sumatera yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Hingga pada akhirnya pada abad ke-19, Belanda mencabut resolusi yang membatasi umat Islam. Setelah Belanda menjajah, bukan berarti tantangan berdirinya pesantren telah usai. Jepang juga datang untuk menjajah Indonesia serta memberikan aturan bagi umat Islam pada saat itu. Kiai Hasyim menentang dan menolak ritual yang diatur mengakibatkan dia dipenjara selama 8 bulan. Namun aksi perlawanan dilakukan oleh para santri sehingga Jepang akhirnya mundur. Pada masa awal kemerdekaan muncul kekuatan massa Islam dalam bentuk organisasi persyarikatan, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pada masa Orde Baru, pesantren mengalami pasang surut, hal yang dimaksud diantaranya pemerintah Soekarno yang memerintahkan. Penyeragaman pendidikan nasional berdampak pada menurunnya kuantitas para santri. Selain itu, dinamika politik yang dimulai nampak berakibat pada alumni pesantren yang tidak diterima untuk masuk dalam institusi Islam negeri. Beberapa hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Indonesia telah merdeka, eksistensi pesantren masih terus diperjuangkan hingga berakhirnya masa Orde Baru. Setelah itu, ada banyak perbaikan sistem pendidikan Indonesia yang juga memberikan manfaat positif bagi perkembangan pesantren di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu sumbangan nyata dari sistem pendidikan pesantren bagi pendidikan nasional, yakni munculnya wacana mengenai karakter bangsa. Perkembangan pesantren hingga saat ini dapat kita lihat di sekitar lingkungan hidup kita yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi bukti bahwa proses kemajuan pembentukan pesantren memang nyata secara periodik. Hingga tahun 2022, jumlah keseluruhan pesantren di Indonesia sekitar 39.043 pesantren. Kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan pesantren. Seperti yang telah dibahas dalam sejarah bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia, khususnya bagi umat muslim yang sudah berdiri sejak dahulu dan terus mempertahankan eksistensinya sampai dengan hari ini. Tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan formal pada umumnya, pesantren juga menggunakan kurikulum dalam teknik belajar, tetapi tidak lupa mereka menggabungkannya dengan ajaran klasik. Nah, ajaran klasik yang dimaksud ini ajaran-ajaran yang sudah ada sejak dahulu, terus mereka pertahankan dan mereka ajarkan kepada para santrinya. Pendidikan dalam pesantren itu berupaya mengembangkan sifat dan pola perilaku santri menjadi manusia yang lebih baik dari segi pengetahuan dan juga pengembangan karakter. Berbicara dari segi pengetahuan, pesantren menggunakan kitab kuning sebagai bahan utama untuk mempelajari surat-surat yang dapat meningkatkan kepercayaan mereka pada Allah. Kemudian berbicara tentang pengembangan karakter, di pesantren berupaya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam pesantren ini didasarkan pada ilmu, kemauan, dan juga perbuatan. Kemudian mereka mengamalkan nilai-nilai itu pada Allah, bagi diri mereka sendiri, pada orang lain, dan juga tidak lupa pada alam semesta. Terdapat dua pokok pengajaran dalam pesantren, yaitu mengadakan kegiatan pendidikan dengan tujuan melahirkan ulama yang cerdas dan juga santri-santri dalam pesantren dapat berilmu dan juga pesantren menjadi pusat pendidikan yang koheren. Terdapat beberapa jenis pesantren di Indonesia menurut kurikulum dan atau sistematika yang digunakan, yaitu yang pertama pesantren tradisional atau disebut dengan salaf. Nah, pesantren tradisional ini mereka masih menganut struktur pengajaran dari abad ke-15 yang disusun oleh seorang ulama dengan komposisi Arab. Kemudian teknik pembelajaran yang digunakan juga masih dengan sistematika halakah yang dilakukan di masjid. Artinya bahwa pengetahuan mereka itu masih belum bertumbuh ke arah yang lebih tinggi, tetapi mereka hanya sebatas menerima pengajaran dari kiai sebagai pengasuh atau pengajar utama dalam pesantren itu. Kemudian
jenis pesantren yang kedua yaitu pesantren modern, disebut juga khalaf atau asri. Nah, sistematika pembelajaran dalam pesantren modern ini difokuskan pada penggunaan ruang belajar yang menarik yang dibuat dalam bentuk sekolah atau yang sering dikenal dengan madrasah. Dalam pesantren modern ini, kiai juga memiliki peranan penting sebagai orang yang sebagai ketua untuk proses pelaksanaan pembelajaran dalam pesantren. Nah, penerapan pendidikan dalam pesantren modern ini ada titik perbedaan yang nampak, yaitu dibatasi antara ukuran pendidikan bahasa Arab yang digunakan dengan pendidikan agama Islam sebagai kurikulum lokal. Kemudian jenis pesantren yang terakhir yaitu pesantren komprehensif. Nah, jenis pesantren ini gabungan antara pesantren modern dan juga pesantren tradisional, termasuk juga dengan sistematika pembelajarannya juga digabung, di mana pendidikan itu dilaksanakan dengan metode pengajaran kitab yang dilakukan setiap hari setelah maghrib atau pada malam hari dan juga setelah sholat subuh. Berikut pendidikan pesantren di Muhammadiyah. Hadirnya pesantren Muhammadiyah sebagai salah satu model pendidikan agama Islam di Indonesia sangat menolong anak-anak muda untuk menciptakan bahkan meningkatkan kualitas diri mereka secara integral holistik. Namun tidak dapat dipungkiri pendidikan pesantren di Muhammadiyah juga menemui berbagai permasalahan. Salah satunya adalah hilangnya nilai solidaritas sosial dalam melaksanakan pendidikannya. Karena ternyata pendidikan Muhammadiyah melahirkan model individualisme, pendidikan ditinjau oleh teologi sebelumnya perlu dengan nilai-nilai soliditas sosial, serta dalam hal pengembangan sosial, budaya dalam pendidikan melalui sistem pesantren. Karena disadari ada tanda-tanda keterpurukan keulamaan di lingkungan Muhammadiyah, maka dari itu perlunya adanya pesantren di Muhammadiyah. Dengan demikian akan timbul etos kerja baru di Muhammadiyah. Terdapat 3 sistem pendidikan pesantren Muhammadiyah yang dikenal sebagai trilogi sistem pendidikan pesantren Muhammadiyah. Antara lain, itu yang pertama, Pontrenmu bersistem madrasah. Pesantren Muhammadiyah sebagai wadah untuk mempersiapkan kadar ulama dan calon dai Muhammadiyah, khususnya dalam penguasa ilmu yang bersumber dari ayat waliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua, Pontrenmu bersistem Islamic Boarding School atau MBS. MBS merupakan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti SD, SMP, SMA, yang mewajibkan seluruh atau sebagai dasar siswanya menetap pada asrama yang telah disediakan oleh sekolah dalam tengah waktu tertentu. Yang ketiga, Pontrenmu bersistem pendidikan Takasus. Sistem pendidikan Takasus merupakan sistem pendidikan yang khusus mulai dari pesantren, kurikulum, dan karakteristik, disiplin umum, dan sistem pembelajaran hingga tujuan yang khusus. Sistem pendidikan ini sering disebut sebagai pendidikan pesantren spesial. Baik, selanjutnya sistem pengajaran di pesantren baik dalam sosial, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan. Nah, pada saat ini pesantren telah mengambil bagian di dalam pendidikan di Indonesia dengan keunikan tersendiri yang juga berperan sangat besar di dalam proses pendidikan dan pengajaran sebelum kemerdekaan Republik Indonesia hingga pada saat ini. Para santri tidak hanya belajar menjadi pribadi yang memahami ajaran agama, tetapi juga pengajaran mengenai ketekunan, kesederhanaan, kebersamaan, kemandirian, dan berbagai sikap positif lainnya. Pesantren mengalami dinamika tipologi sebagaimana berikut ini. Yang pertama, pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah mengajarkan ilmu-ilmu Islam murni tanpa tambahan ilmu pengetahuan lainnya, dan pengajaran terpusat hanya pada kiai. Yang kedua, pesantren khalaf. Pesantren khalaf ini
menghubungkan pengajaran klasik dan pengajaran modern dengan tujuan mengembangkan manajemen dan tidak hanya berpusat pada kiai saja. Dan yang ketiga, pesantren komprehensif yang menghubungkan kedua sistem pengajaran modern dan klasik yang juga menggunakan gaya pengajaran yang mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan yang ada pada saat ini meliputi berbagai bidang tertentu, mempengaruhi akan adanya perubahan sistem pendidikan di pesantren. Nah, hal ini juga tentu meliputi pengajaran di bidang politik, yang membuat pesantren juga harus ikut adil berinteraktif dengan perkembangan tersebut, agar tidak tertinggal dengan isu-isu yang berasal dari lingkungan luar. Pendidikan politik diajarkan di pesantren melalui Adabut Duya, Waddin, dan Ahkamus Sultahaniyah. Ilmu politik harus ikut juga diajarkan di lingkungan pesantren agar setiap proses demokrasi yang terarah dan terbimbing dipahami dengan sungguh-sungguh dan bisa memberikan suatu pengajaran termasuk dalam melihat hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, kurikulum yang juga berada dalam pendidikan politik harus meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, penerapan di dalam kehidupan, serta bahan acuan dan batasan dalam melaksanakan tindakan politik. Dari pembelajaran yang dilakukan, maka santri dapat mengetahui batas antara agama dan juga politik sangatlah tipis, dan mereka juga dapat berbagi peran dengan membekalinya dengan setiap etika berpolitik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan semangat spiritual pendidikan di pesantren. Nah, ada 6 upaya untuk meningkatkan spiritual para santri di pesantren, yaitu yang pertama, bersungguh-sungguh. Para santri diberikan motivasi agar dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Motivasi ini diberikan ketika para santri telah selesai melakukan sholat duha, tahajud, dan hajat berjamaah. Kemudian yang kedua, mengurangi makan. Para santri tidak diperbolehkan makan sampai kenyang karena dapat menyebabkan rasa malas, rasa ngantuk, dan tidak bersemangat. Dan hal ini juga berhubungan dengan pengontrolan diri dan menjaga diri dari hal-hal yang bersifat berlebihan. Yang ketiga, menjaga diri dengan berwudu. Para santri dinasehati agar selalu dapat menjaga diri dalam keadaan suci dan berwudu. Sebab wudu dapat mencerdaskan dan menjaga diri dari hal-hal yang syubhat dan yang makruh. Keempat, membaca Al-Quran. Para santri diberikan waktu 15 menit untuk membaca Al-Quran setelah azan subuh hingga ikamat. Yang kelima, tidak boleh bermaksiat. Para santri diajarkan untuk tidak bermaksiat, karena ilmu merupakan cahaya yang diberikan Allah dalam hati hamba, karena maksiat itu dapat mematikannya. Kemudian yang keenam, melaksanakan sholat malam. Secara teologis, dengan melakukan sholat tahajud dapat memberikan ketenangan bagi orang yang melakukannya. Ya, oke, baik teman-teman. Dari awal seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya terkait dengan sejarah pesantren hingga kepada semangat spiritual pendidikan di pesantren. Nah, sekarang kami kelompok mengambil kesimpulan bahwasannya pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak munculnya Islam pada abad ke-7 dengan istilah pondok pesantren. Nah, istilah pondok pesantren ini kemudian mengacu pada tempat di mana berkumpulnya masyarakat untuk belajar tentang Islam. Nah, ketika mereka berkumpul untuk belajar tentang Islam, istilah pondok pesantren ini kemudian meluas melampaui hingga pendidikan informal yang dimana mencakup kepada pendidikan formal itu sendiri. Nah, berbicara terkait dengan pesantren, jenis pesantren yang ada di Indonesia itu bermacam-macam. Dan pesantren-pesantren itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Untuk melestarikan tradisi masing-masing pesantren, pengelola sekolah harus mengetahui jenis sekolah dan menjaga konsistensi metode pembelajaran atau pendidikannya. Nah, setelah itu, untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat, pesantren juga harus berinovasi.
Nah, ketika pesantren berinovasi, mereka juga memberikan program tambahan yang dimana program tambahan ini kemudian bermanfaat bagi para santri-santri, dan pesantren juga mempertahankan fungsi utamanya dalam mencetak ulama. Nah, ketika mereka mencetak ulama, terlepas dari hal tersebut, maka tantangan yang dihadapi pada masa penjajahan dan masa Orde Baru, keberadaan pesantren terus diperjuangkan dan berperan penting dalam sistem pendidikan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan kami dari awal hingga kesimpulan ini, inilah presentasi kami. Terima kasih.